Ketika Kuwait mundur secara tiba-tiba, PSSI harus bergerak cepat. Lawan pengganti ditemukan Taiwan. Tetapi siapa sangka, bagi publik sepak bola Taiwan, keputusan ini menjadi semacam kejutan yang membuat menyesal. Mengapa? Karena skuad Garuda hari ini bukan lagi tim yang sama seperti 10 tahun lalu. Inilah cerita di balik drama tersembunyi FIFA Match di September tahun 2025. Tanggal 20 Agustus tahun 2025, kabar mengejutkan datang dari Federasi Sepak Bola Kuwait. Pertandingan uji coba yang sudah disepakati dengan Timnas Indonesia pada 5 September dibatalkan sepihak. Tidak ada penjelasan detail, hanya pernyataan singkat. Kuwait Football Association menyampaikan permintaan maaf karena alasan teknis dan jadwal yang tidak memungkinkan. Namun, sumber internal di kawasan Timur Tengah yang dihubungi wartawan regional menyebut ada hal lain. Kuwait sedang menghadapi turbulensi internal. Liga domestik yang baru dimulai dengan jadwal padat. Kekhawatiran soal cedera pemain kunci menjelang kualifikasi Piala Asia lanjutan. Dan, yang tak kalah penting, politik olahraga hubungan diplomatik Kuwait dengan beberapa negara yang menjadi lawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat mereka berhitung. Apapun alasannya, PSSI tidak bisa menunggu. Dalam kalender FIFA, setiap pertandingan uji coba punya dampak besar. Bukan hanya soal persiapan teknis, tapi juga koefisien poin ranking FIFA. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memahami risiko ini. Jika Indonesia kehilangan laga uji coba, dampaknya berlapis. Momentum skuad yang baru saja melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bisa terhenti. Ranking FIFA tidak bergerak, bahkan bisa turun jika negara lain meraih poin. Kepercayaan publik dan sponsor bisa goyah. Maka, dalam waktu kurang dari 72 jam setelah pengumuman Kuwait, Erick dan tim XK melakukan manuver diplomatik. Targetnya, mencari lawan setara yang bisa datang dengan cepat. Nama-nama sempat masuk radar. Yordania, Bahrain, bahkan Uzbekistan. Namun, negosiasi rumit. Jadwal mereka penuh, biaya logistik besar. Hingga akhirnya, Federasi Sepak Bola Taiwan (CTFA) muncul sebagai opsi paling realistis. Bagi publik sepak bola Taiwan, menerima undangan ini awalnya dianggap sebagai kesempatan emas. Laga uji coba melawan Indonesia bisa memberi pengalaman berharga sebelum mereka melanjutkan kualifikasi Piala Asia. Namun, reaksi cepat muncul setelah mereka membuka mata terhadap skuad Garuda saat ini. Media Taiwan seperti United Daily News dan Liberty Times menulis, "Kami baru menyadari kekuatan baru Indonesia. Mereka kini punya lebih dari 15 pemain di Eropa. Nilai pasar skuad mereka bahkan hanya kalah dari Uni Emirat Arab di grupnya. Taiwan bisa menghadapi laga yang jauh lebih berat daripada yang dibayangkan." Kekecewaan tersirat. Taiwan ibarat menandatangani kontrak melawan lawan yang sebenarnya berada di level jauh di atas mereka. Secara historis, duel Indonesia vs Taiwan jarang dianggap besar. 1980N 2000N. Pertemuan lebih banyak di level kualifikasi Olimpiade atau persahabatan. 2005. Indonesia menang tipis 3-2 di Jakarta. 2018. Di Asian Games, Indonesia melumat Taiwan 4-0 dengan Stefano Lillipali dan Alberto Goncalves sebagai pencetak gol. Kini, situasi berbeda. Indonesia bukan lagi tim yang hanya mengandalkan pemain lokal. Skuad 2025 sudah dihuni pemain Serie A, Eredivisie, bahkan Premier League. Taiwan tahu, laga ini bisa jadi ujian berat yang merusak moral menjelang pertandingan resmi mereka. Di balik semua drama ini, ada hal yang jarang dibicarakan, nilai strategis FIFA Matchday. Setiap laga resmi dalam kalender FIFA memengaruhi ranking dunia. Dan ranking ini menentukan banyak hal. Seeded teams dalam undian kualifikasi, daya tarik sponsor dan investor, gengsi politik olahraga internasional. Indonesia saat ini berada di peringkat 125 dunia. Target Erick Thohir jelas, tembus ke 100 besar dalam 2 tahun. Itu sebabnya, kehilangan laga uji coba sama dengan kehilangan peluang emas memperbaiki posisi. Di forum-forum daring Taiwan seperti PTT dan Descartes,
Netizen menulis komentar beragam setelah diumumkan mereka akan melawan Indonesia. Kami harus realistis, Indonesia sekarang jauh lebih kuat. Tapi setidaknya ini pengalaman. Kenapa harus Indonesia? Lebih baik melawan tim yang selevel. Saya bangga bisa melihat Taiwan melawan tim dengan pemain Serie A dan Premier League, meskipun hasilnya mungkin buruk. Ada kebanggaan, tetapi juga kecemasan. Laga ini bisa memperlihatkan jurang kualitas yang semakin lebar antara Taiwan dan tetangga Asia Tenggara mereka. Perubahan besar ini tidak terjadi semalam. Dalam 5 tahun terakhir, strategi PSSI beralih dari naturalisasi gaya lama mewarganegarkan pemain asing veteran di Liga 1 ke model pemain diaspora keturunan yang sudah berkarir di Eropa. Hasilnya, nama-nama seperti Jeidzis Saria, Imel Odero Inter Milan, Justin Hubner Premier League, Marcelino Ferdinand Belgium, hingga Ragnar Oratmangun Belanda kini menghuni skuad Garuda. Secara nilai pasar, menurut Transfermarkt, Indonesia, 606 miliar rupiah. Taiwan, hanya sekitar 45 miliar rupiah. Angka ini menggambarkan bukan hanya soal uang, tetapi kualitas liga, pengalaman internasional, dan daya saing global. Ketika peluit pertama berbunyi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, laga ini bukan hanya duel 11 vs ke-11. Bagi Indonesia, ini adalah kesempatan menunjukkan bahwa generasi emas mereka siap menghadapi Arab Saudi dan Irak. Bagi Taiwan, ini adalah ujian mental sekaligus realitas. Apakah mereka siap melawan tim dengan kelas di atas mereka? Seorang analis dari Taipei Times bahkan menulis, Taiwan tidak rugi apa-apa, tetapi hasil buruk bisa memengaruhi mental sebelum laga kualifikasi. Sedangkan Indonesia, mereka akan terus menanjak karena setiap kemenangan menambah kepercayaan diri dan poin FIFA. Drama Kuwait mundur dan Taiwan masuk sebagai pengganti ternyata membuka cerita lebih besar. Perubahan wajah sepak bola Indonesia dari tim yang dulu dianggap lemah di Asia Timur, kini menjadi lawan yang membuat Taiwan terkejut bahkan sedikit menyesal. Dulu, harga satu skuad timnas Indonesia mungkin tidak jauh berbeda dengan nilai pasar seorang bintang top Asia. Kini, situasinya berbalik. Dengan nilai pasar mencapai 606,62 miliar rupiah, Indonesia bukan hanya jeti kebanggaan nasional, tapi juga ancaman serius di Asia. Lalu, siapa saja pemain kunci di balik angka fantastis ini? Sebelum tahun 2020, jika kita membuka situs data sepak bola seperti Transfermarkt, skuad timnas Indonesia hampir seluruhnya dihuni pemain Liga Pertama. Nilai pasar mereka berkisar 3 miliar rupiah 15 miliar rupiah per pemain. Kini, 5 tahun berselang, peta berubah total. Hampir separuh skuad Garuda bermain di Eropa dari Serie A Italia, Eredivisie Belanda, Belgian Pro League, hingga Championship Inggris. Lonjakan ini mengerek total market value Indonesia menjadi 606,62 miliar rupiah, kedua tertinggi di grup kualifikasi setelah Uni Emirat Arab. Bagi Taiwan, angka ini mengejutkan. Mereka sendiri hanya punya total skuad sekitar 45 miliar rupiah, dengan sebagian besar pemain masih bermain di Liga Domestik CTFA dan sebagian kecil di China League One. Sosok pertama yang langsung mencuri perhatian adalah Justin Quincy Hubner, bek tengah 21 tahun yang kini bermain di Wolverhampton Wanderers Premier League. Posisi center bak klub Wolverhampton Wanderers Inggris, nilai pasar 130,6 miliar rupiah, usia 21 tahun. Sejak resmi memilih Indonesia pada 2023, Hubner menjadi pilar pertahanan. Dengan tinggi 1,87 meter dan gaya main modern kuat duel udara, tenang membangun serangan dari belakang Hubner dianggap setara dengan bek top Asia seperti Kim Min-ye Bayern Munich. Tidak heran jika Taiwan merasa tertekan. Dalam sejarah pertemuan, mereka terbiasa menghadapi bek lokal Indonesia yang relatif bisa ditembus. Kini, ada tembok bernilai ratusan miliar yang menghadang. Nama berikutnya adalah Imel Odero Mulyadi, kiper berdarah Indonesia yang lahir dan besar di Italia. Posisi penjaga gawang. Klub Inter Milan Italia, nilai pasar 87 miliar rupiah, usia 28 tahun. Imel adalah kiper dengan pengalaman Serie A lebih dari 200 laga. Bersama Inter Milan,
ia mencicipi atmosfer Liga Champions. Keputusannya bergabung dengan timnas Indonesia membuat publik Asia terkejut karena jarang sekali ada kiper Asia Tenggara yang tampil di level elite Eropa. Bagi Taiwan, ini masalah besar. Tim yang biasanya berharap bisa mencetak gol dari kesalahan kiper lawan, kini harus menghadapi palang pintu yang terbiasa menghadapi striker kelas dunia seperti Lautaro Martinez atau Victor Osimhen. Selain Hapna, lini belakang Indonesia juga diperkuat oleh Jae-in Zes, bek 24 tahun yang kini membela Venezia di Serie A. Posisi center back defensive midfielder klub Venezia Italia, nilai pasar 87 miliar rupiah usia 24 tahun, gaya main Izes lebih regulator. Ia piawai membaca permainan, memotong bola, dan memulai serangan. Kombinasi Hapner Izes di lini belakang membuat Indonesia punya pasangan bek dengan standar Eropa, sesuatu yang bahkan negara ASEAN lain belum punya. Tidak semua pemain kunci Indonesia datang dari diaspora. Ada nama Marcelino Ferdinand, gelandang serang 21 tahun yang kini bermain di KAM Askadeens Belgian Pro League. Posisi attacking midfielder klub Dens Belgia, nilai pasar 26 miliar rupiah usia 21 tahun. Marcelino adalah simbol generasi baru Garuda. Lahir dan besar di Surabaya, ia berkembang lewat jalur pembinaan Persebaya, lalu hijrah ke Belgia sejak 2023. Dribble cepat, visi permainan, dan tendangan jarak jauh membuatnya jadi motor serangan. Bagi Taiwan, Marcelino adalah mimpi buruk. Ia pernah melibas mereka di level U23. Kini, di level senior, ia hadir dengan pengalaman Eropa. Dua nama lain yang jadi sorotan adalah Ragnar Oratmangun dan Miliano Jonathans. Keduanya bermain di Belanda. Ragnar Oratmangun posisi winger klub FC Utrecht Eredivisie, nilai pasar 39 miliar rupiah. Miliano Jonathans posisi gelandang sayap klub Vitesse Arnhem Belanda, nilai pasar 26 miliar rupiah. Keduanya membawa kecepatan dan kreativitas khas pemain Belanda, tapi dengan bendera merah putih di dada. Kehadiran mereka memperkaya variasi serangan Indonesia, tidak hanya bergantung pada penyerang lokal. Setelah lama mencari sosok striker khas gol, Indonesia menemukan jawabannya dalam diri Wal Romney. Posisi striker klub FC Utrecht Eredivisie, nilai pasar 39 miliar rupiah usia 24 tahun. Romney bukan sekadar penyerang kotak penalti. Ia mobile, bisa turun menjemput bola, sekaligus klinis di depan gawang. Di Eredivisie, ia dikenal sebagai striker dengan pressing agresif, gaya yang sangat cocok dengan taktik Shin Tae-yang. Selain wajah-wajah baru, ada nama lama yang tetap jadi pilar. Ilken Bagetbek, Ipswich Town, 26 miliar rupiah. Kevin Dix bek kanan, FC Copenhagen, 52 miliar rupiah. Baget meski sempat turun pamornya, tetap jadi opsi penting. Sementara Kevin Dix memberi pengalaman Eropa Utara yang disiplin. Sebagian orang mungkin bertanya, apa gunanya nilai pasar kalau di lapangan bisa kalah? Benar, angka di bursa transfer tidak menjamin kemenangan. Namun, nilai pasar mencerminkan kualitas, liga tempat mereka bermain, menit bermain, usia, dan potensi investasi. Ketika Indonesia punya total 606 miliar rupiah, itu artinya klub-klub Eropa percaya pada kualitas pemain keturunan Indonesia. Potensi mereka di level internasional semakin besar. Efek domino, sponsor, investor, bahkan pemerintah lebih percaya diri menggelontorkan dana. Bagi Taiwan, jurang ini terasa sangat lebar. Dengan rata-rata nilai pemain di bawah 3 miliar rupiah, mereka tahu bahwa 25 September bukan sekadar laga uji coba tapi kelas perbedaan. Naiknya nilai pasar Indonesia otomatis memicu rivalitas regional. Malaysia, Thailand, dan Vietnam kini harus menatap tetangga mereka dengan waspada. Malaysia masih mengandalkan naturalisasi pemain Afrika dan Eropa tingkat menengah. Thailand kuat di Asia Tenggara, tapi masih minim diaspora Eropa. Vietnam mulai melirik keturunan, namun belum semasif Indonesia. Bisa dikatakan,
Indonesia kini sedang membuka babak baru dari tim ASEAN biasa menjadi tim Asia Tenggara pertama dengan skuad berkelas Eropa. Dengan total nilai 606 miliar rupiah, skuad Garuda kini bukan lagi tim kejutan, melainkan tim yang diperhitungkan. Justin Hapna, Imam Laudero, Marcelino Ferdinand, hingga Wal Romney adalah wajah baru sepak bola Indonesia mahal, berkelas, dan siap bersaing. Namun, pertanyaannya, apakah nilai pasar yang tinggi ini otomatis bisa dikonversi menjadi kemenangan di lapangan? Cek Fakta akan menelusuri timeline naturalisasi Indonesia vs Malaysia, bagaimana strategi berbeda itu menghasilkan dampak kontras, dan apa implikasinya untuk masa depan Garuda di Piala Dunia ke-2026.